ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya di dalam rumahnya yang mulia untuk melakukan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan untuk duduk di dalam majelis ilmu dari taman surga yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Hilaqul dzikr," yaitu majelis ilmu, majelis zikir. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk hadir di dalam majelis ilmu ini. Kita berharap dengan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah tema pada kajian kita kali ini adalah larangan tasyabbuh. Larangan tasyabbuh. Mungkin ini temanya cukup berat ya, karena kita sedang membahas tentang prinsip di dalam agama kita. Salah satu prinsip di dalam agama Islam adalah tidak boleh tasyabbuh, tidak boleh mengikuti ajaran agama lain, atau tidak boleh mengikuti pihak lain. Jadi tasyabbuh kalau kita terjemahkan adalah upaya mengikuti pihak lain. Itu artinya tasyabbuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut, dia termasuk golongan tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi kalau kita berbicara tentang tasyabbuh, maka di sana ada tasyabbuh yang positif dan juga ada tasyabbuh yang negatif. Ada tasyabbuh yang terpuji, ada tasyabbuh yang tercela. Tasyabbuh yang terpuji contohnya seperti apa? Yaitu ketika kita meniru orang-orang soleh, kita meniru orang-orang yang beriman, maka ini merupakan tasyabbuh yang terpuji. Sedangkan tasyabbuh yang tercela seperti apa contohnya? Yang pertama yaitu meniru orang-orang kafir. Yang kedua meniru orang-orang fasik. Yang ketiga yaitu meniru laki-laki dan wanita. Laki-laki meniru kepada wanita atau wanita meniru kepada laki-laki. Dan yang keempat, seseorang meniru kepada binatang. Maka ini 4 hal merupakan tasyabbuh yang tercela. Sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu tasyabbuh yang positif, tasyabbuh yang terpuji, yaitu apa tadi? Meniru orang-orang soleh. Orang yang paling soleh, orang soleh yang paling soleh yang ada di muka bumi ini siapa kira-kira? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah."
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Maka Rasulullah dijadikan figur untuk kita contoh, untuk kita teladani. Apanya yang harus kita teladani? Yang pertama akidahnya, keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita teladani. Kemudian ibadahnya Rasulullah, gerak-gerik dalam semua ibadahnya, jumlah ibadahnya, bilangannya, waktunya, tempatnya, semua kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada seseorang yang keluar dari tata cara beribadah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, maka jelas ibadah ini pasti akan tertolak. Ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut akan tertolak, sia-sia. Kemudian apanya yang harus kita teladani dari Rasulullah? Yaitu akhlak, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang agung, yang mulia. Yang budi pekerti di dalam Al-Quran itulah yang ada pada diri Rasulullah. Di dalam Al-Quran berbicara tentang kejujuran, ada pada Rasulullah. Di dalam Al-Quran berbicara tentang keadilan, ada pada diri Rasulullah. Di dalam Al-Quran berbicara tentang berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada saudara, itu semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibunda Aisyah mengatakan, wa kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita tiru. Kemudian siapa lagi yang harus kita tiru? Orang-orang soleh setelah Rasulullah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi adalah figur yang harus kita tiru di dalam muamalahnya, di dalam ibadahnya, di dalam pemikiran-pemikiran mereka. Kita meniru sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansor, mereka telah mengikuti Rasulullah dengan penuh kebaikan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansor dengan baik, maka Allah akan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang agung. Untuk apa Allah memuji para sahabat muhajirin dan juga para sahabat ansor? Apakah Allah memuji begitu saja, tidak ada fungsinya? Apa tidak ada efek daripada pujian Allah tersebut? Tentunya Allah memuji para sahabat ini tujuannya agar kita mengikuti mereka, supaya kita meneladani mereka, supaya kita jadikan mereka sebagai figur di dalam kehidupan kita, karena mereka telah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itulah yang paling terbesar, kenikmatan yang paling agung, anugerah yang terbesar dalam kehidupan seorang hamba ketika dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti para sahabat Nabi. Kemudian siapa lagi yang kita ikuti, yang kita tasyabbuh kepada mereka? Setelah para sahabat Nabi, kita pun tasyabbuh kepada para tabi'in dan orang-orang soleh setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman
adalah zamanku, zamannya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya sahabat, yaitu zamannya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya tabi'in, yaitu pengikut-pengikut tabi'in. Inilah zaman terbaik, zaman keemasan Islam, yang mereka berpegang pada Islam yang masih murni. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti jalan mereka. Kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, maka ikutilah para sahabat Nabi, ikuti juga para tabi'in dan pengikutnya tabi'in. Di dalam apa yang harus kita ikuti? Pemahaman mereka. Bagaimana mereka memahami tentang Islam, itulah yang kita ikuti. Bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran, itulah tafsiran mereka kita ikuti. Bagaimana mereka menafsirkan hadis-hadis Rasulullah, itulah yang kita ikuti. Karena kadangkala sebagian orang seenaknya saja mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Rasulullah dengan cara pandang dia, dengan logika dia, padahal ternyata itu jauh dari kebenaran. Yang betul-betul benar, yang betul-betul pasti benar adalah tafsirannya para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya tabi'in, karena mereka hidup di zaman keemasan Islam. Islam masih dalam keadaan murni. Maka perlu kita ikuti mereka. Kita ikuti Rasulullah, kita ikuti para sahabat dan juga para tabi'in dan setelahnya tabi'in. Ini merupakan tasyabuh yang apa tadi? Yang baik, tasyabuh yang positif, tasyabuh yang terpuji. Berikutnya adalah tasyabuh yang tercela, tasyabuh yang negatif, yang kita dilarang oleh agama Islam untuk tasyabuh, untuk mengikuti mereka. Yang pertama tadi kurang lebih ada 4 yang kita dilarang untuk tasyabuh. Yang pertama tasyabuh kepada orang-orang kafir, yang kedua tasyabuh kepada orang-orang fasik, yang ketiga tasyabuh kepada lawan jenis. Seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, atau sebaliknya wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Dan yang keempat, kita tidak boleh tasyabuh kepada binatang, kepada hewan. Baik, kenapa agama Islam begitu melarang kita untuk tasyabuh? Kita bahas yang pertama, tasyabuh kepada orang-orang kafir. Kenapa agama Islam begitu melarang umatnya untuk tasyabuh kepada orang-orang kafir? Jawabannya, karena agama Islam ingin agar umatnya memiliki identitas. Agama Islam ingin agar umatnya itu punya ciri khas, punya identitas. Dan ini adalah tradisi yang berlaku di setiap bangsa, di setiap suku. Setiap bangsa mengharapkan bangsanya, rakyatnya itu memiliki identitas. Dan dengan ketika bangsa ini memiliki identitas, maka dia akan kuat dan bisa mengalahkan bangsa yang lain. Para ulama seringkali mencontohkan bangsa Jerman, supaya mereka bisa mengalahkan Inggris atau negara yang lain. Mereka harus memaksa rakyatnya untuk fanatik terhadap Jerman. Mereka bahasanya harus betul-betul bahasa Jerman, tidak boleh bahasa Inggris. Semua budaya dan adat istiadatnya harus mengikuti adat mereka. Dengan begitu mereka akhirnya memiliki kekuatan dan mengalahkan musuh-musuh yang lain. Begitupun kalau kita lihat Cina dan yang lainnya, negara-negara yang lain juga menerapkan agar bangsanya itu memiliki identitas. Dan dari zaman ke zaman seperti itu. Agama Islam pun dia ingin umatnya memiliki identitas. Dia ingin umatnya memiliki ciri khas. Tidak hanya identitas di dalam ideologi, tidak hanya identitas di dalam keyakinan, tapi juga identitas di dalam perilaku dan juga kehidupan mereka. Ini yang diharapkan oleh agama Islam. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, identitas tidak hanya dilihat dari ideologinya, tidak hanya dilihat dari akidahnya,
melainkan juga dari penampilannya. Mungkin ada yang bertanya, ini kan cuma penampilan, apa salahnya? Ini kan cuma penampilan, apa pengaruhnya terhadap ideologi? Apa pengaruhnya terhadap keyakinan seseorang? Kira-kira ada pengaruhnya atau tidak? Meskipun itu dari penampilan, ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap keyakinan ideologi seseorang. Sebagaimana kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata beliau, persamaan dalam penampilan akan menyeret pada persamaan dalam pemikiran. Persamaan dalam penampilan akan menyeret kepada pemikiran. Jadi memang betul, ketika seseorang sudah terbiasa bersama, terbiasa hidup berbaur dengan orang lain, maka setidaknya dia akan terpengaruh baik perilakunya maupun pemikirannya. Begitupun dalam hal agama, dalam hal keyakinan, itu akan terpengaruh ketika seseorang sering mengikuti agama lain. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikuti hadis-hadis Rasulullah, maka fase ketika beliau melarang untuk tasyabuh itu baru ada ketika di fase Madinah. Sedangkan ketika beliau berada di Mekah atau fase Mekah, belum ada larangan untuk tasyabuh. Kenapa? Karena ketika di Mekah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus untuk membangun keyakinan, fokus untuk membangun ideologi, fokus membangun pondasi Islam masyarakat ketika itu. Sampai begitu kuat pondasinya, begitu kuat keyakinannya, barulah mereka diajarkan hal-hal yang lain. Selama 13 tahun Rasulullah menggembleng para sahabatnya untuk betul-betul kuat di dalam ideologi. Begitu mereka hijrah ke kota Madinah, maka banyak orang-orang yang masuk Islam, tidak hanya dari Jazirah Arab, bahkan dari luar Arab banyak yang berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Bahkan kita tahu tatkala terjadi Fathul Mekkah, penaklukan kota Mekkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, maka kita lihat manusia masuk dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Itu yang diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Telah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah, maka engkau akan melihat manusia itu masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Sehingga pada tahun tersebut diistilahkan oleh para ulama dengan Amul Wufud, yaitu tahun delegasi. Tahun delegasi. Kenapa dinamakan tahun delegasi? Setiap kabilah, setiap suku-suku Arab dan di luar Arab, mereka mengirimkan delegasi ke kota Madinah untuk menyampaikan kepada Rasulullah kalau kabilah mereka, satu kampung, satu kabilah, satu wilayah, semuanya masuk Islam. Wilayah ini semuanya masuk Islam, wilayah ini semuanya masuk Islam, sehingga disebut dengan tahun delegasi. Baik, begitu masuknya manusia ke dalam agama Islam yang begitu banyak, maka Rasulullah SAW khawatir umatnya yang sudah beliau bina ketika di Mekah, pondasi yang telah beliau bangun di Mekah, jangan sampai pondasi ini rusak karena tercampur dengan ideologi-ideologi dari bangsa-bangsa lain atau ideologi dari kabilah-kabilah lain, dari agama-agama lain yang mereka baru masuk Islam. Maka disitulah beliau melarang untuk bertasyabuh, beliau melarang untuk mengikuti perilaku agama lain atau perilaku orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sadar atau tidak sadar, perilaku kita, ideologi kita sedikit demi sedikit sedang digeserkan, sedang
diperangi, sedang dihancurkan dalam berbagai aspek. Kalau kita sadar bagaimana musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menggeser ideologi kaum muslimin, bagaimana mereka berusaha untuk menghilangkan keyakinan kaum muslimin. Yang pertama, dengan istilahnya semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Ya, kalau ditanyakan sama apanya, pasti jawabannya adalah sama-sama mengajarkan keadilan, sama-sama mengajak kepada akhlak yang baik, sama-sama mengajak kepada perilaku yang terpuji. Memang semua agama mengajarkan hal tersebut. Kalau dilihat dari segi akhlak, dilihat dari segi tata krama. Tapi mereka tidak memandang kalau agama itu tidak hanya dilihat dari segi akhlak. Agama tidak hanya dilihat dari segi tata krama, tapi yang paling penting dalam agama adalah bagaimana keyakinannya, bagaimana kepercayaan di dalam agama itu. Islam mengajarkan kepercayaan bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Dan itulah yang membedakan ideologi-ideologi agama lain. Sehingga mau dipaksakan untuk disamakan tidak akan pernah bisa. Karena agama yang lain di luar Islam, mereka mengajarkan menyembah Tuhan itu lebih dari satu. Bahkan mereka memiliki tuhan-tuhan yang sangat banyak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang kafir ketika itu yang bernama Husain. Ya Husain, kam ta'budal yauma ilaha. Wahai Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah pada hari ini? Kata Husain, sab'atun. Hari ini aku menyembah 7 Tuhan. Satu hari 7 Tuhan. Gimana 1 tahun? Berapa Tuhan yang dia sembah? Maka Rasulullah bertanya, 7 Tuhan ini posisinya di mana? Kata Husain, sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama. Yang 6 berada di bumi, sedangkan yang 1 berada di langit. Maka kata Rasulullah, kepada siapa tatkala engkau terdesak, ketika engkau sedang butuh sesuatu, engkau sedang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan genting, kira-kira engkau meminta kepada yang mana? Maka kata Husain, aku meminta kepada yang di langit. Jadi ini membuktikan bahwasanya sesembahan mereka di luar Islam itu ternyata sangat banyak. Ya, tidak hanya 2, tidak hanya 3, bahkan lebih dari itu. Kalau yang kita lihat sekarang di sekeliling kita, mungkin ada yang memiliki Tuhan 3, ada yang memiliki Tuhan 2. Maka ini semua tentu tidak bisa disamakan dengan agama Islam yang konsep agamanya adalah mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Ada nafyu wal isbat, peniadaan segala sesembahan dan menetapkan hanya Allah saja sesembahan kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas yang selalu kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha tunggal, yang maha esa. Dan Allah tempat bergantung segala urusan, bergantung segala makhluknya, gantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada akhir-akhir ini atau pada hari-hari ini, bulan-bulan ini, maka sangat rawan kaum muslimin itu bisa tasyabbuh kepada agama lain. Mereka mungkin karena tidak faham atau mungkin karena belum mengerti, atau bahkan ada yang dengan sengaja tasyabbuh kepada agama lain dengan ikut merayakan perayaan agama lain. Naudzubillah min dzalik. Bahkan tidak ikut merayakan, hanya mengucapkan selamatnya saja, itu adalah perbuatan yang sangat keji. Mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain, ini merupakan pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain itu termasuk pelecehan kepada Allah? Kita tahu sejarahnya. Kenapa mereka merayakan agama ini? Karena mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu memiliki seorang anak. Mereka meyakini
ada kelahiran anak Tuhan pada hari-hari tersebut atau pada tanggal-tanggal tersebut, maka ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka, sama saja kita mendukung ucapan mereka, sama saja kita mendukung keyakinan mereka kalau Allah itu memiliki anak. Padahal Allah telah tiadakan itu. Allah telah meniadakan itu semua dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki seorang anak. Allah tidak diperanakkan dan Allah tidak memiliki orang tua. Allah tidak dilahirkan. Karena ketika seorang mengatakan Allah itu punya anak, itu sangat melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Ketika seseorang mengatakan Allah punya anak, berarti dia sedang mengatakan Allah butuh kepada generasi yang akan melanjutkan eksistensinya sebagai Tuhan. Allah butuh yang melanjutkan ketuhanannya. Namanya anak itu untuk melanjutkan generasi ayahnya. Anak itu melanjutkan nasab ayahnya. Itu kenapa dibutuhkan adanya anak, untuk melanjutkan nasab ayahnya. Kalau Allah butuh anak, berarti Allah butuh yang akan melanjutkan ketuhanannya. Berarti ketuhanan Allah itu ada batas expired, ada batas waktunya, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memiliki orang tua, berarti Allah ini keberapa? Allah yang keberapa kira-kira? Kalau Allah punya orang tua, kira-kira Allah yang keberapa? Ketiga. Kalau begitu siapa kakeknya? Siapa buyutnya lagi? Siapa ke atasnya lagi? Kalau kita mengatakan Allah itu orang tua, maka itu sangat melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas benda-benda yang ada di angkasa, benda-benda yang ada di alam semesta ini semuanya marah ketika ada orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mengatakan perkataan yang sangat keji. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah. Wa tanshaqqul ard, dan bumi itu hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung itu hancur berkeping-keping. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak layak, tidak pantas bagi Allah yang Maha Penyayang itu memiliki anak. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat keji, perkataan yang sangat menghinakan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mengatakan Allah punya anak. Maka kita orang Islam tidak boleh tasyabbuh, tidak boleh sama sekali ikut-ikutan untuk merayakan perayaan agama lain, apalagi di dalam perayaan agama tersebut itu sedang merayakan tentang kekejian, mereka sedang merayakan kelahiran anak Tuhan. Maka seorang muslim yang bertauhid, yang memiliki cemburu kepada Allah, tidak layak untuk tasyabuh mengikuti agama lain. Lalu ya gimana lagi Ustaz, kan kadang kita ini pejabat. Namanya pejabat itu ketika mengucapkan salam ataupun ketika terjadi perayaan suatu agama di Indonesia, otomatis harus mengucap. Ya itu resikonya. Resikonya menjadi pejabat, resikonya menjadi kepala ini, resikonya menjadi pemimpin ini. Maka tidak boleh, bagaimanapun fatwa para ulama dari dulu sampai sekarang, tidak boleh mengucapkan ya ucapan selamat kepada perayaan agama lain. Yang dinamakan tasyabbuh itu seperti apa? Jadi yang dinamakan orang itu telah tasyabbuh kepada agama lain, gambarannya seperti apa? Disebutkan oleh para ulama, ketika orang itu dinyatakan, dinamakan dia sedang tasyabbuh apabila dia telah menyerupai orang-orang kafir di dalam adat istiadat mereka. Ketika seseorang menyerupai orang-orang kafir di dalam adat istiadat mereka,
atau di dalam ritual agama mereka yang menjadi ciri khas. Ketika seseorang mengikuti menyerupai orang kafir di dalam adat istiadat mereka atau di dalam ritual agama mereka yang menjadi ciri khas. Nah, ini definisi yang cukup bagus yang kita harus betul-betul faham dan detail memahami istilah para ulama ini. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya yang dinamakan tasyabuh itu kalau ada ciri khas, kegiatan adat istiadat yang merupakan itu ciri khas. Berarti kalau itu bukan ciri khas, maka itu tidak dinamakan tasyabuh. Ada hal-hal yang itu keragaman di dalam agama manapun mereka memakai atau mereka menggunakan hal tersebut. Contoh ini sangat banyak, seperti alat-alat elektronik ataupun kendaraan ataupun pakaian yang mana jika itu merupakan tidak ciri khas mereka, maka itu bukan tasyabuh dan itu boleh dipakai oleh kaum muslimin. Kalau kita contoh misalkan baju batik, ya mentang-mentang pakai batik ya biar lebih dekat contohnya. Ya, batik ini boleh atau tidak? Ya jawabannya tentu boleh, karena ini bukan ciri khas agama manapun. Ya, maka seorang muslim boleh menggunakan pakaian tersebut. Yang merupakan ciri khas seperti apa? Sebagai contoh misalkan, mohon maaf, ada salib. Seseorang menggunakan anting-anting yang ada salib, atau menggunakan kalung yang ada logo atau gambar atau bentuk salib, maka ini sudah masuk di dalam ciri khas agama tertentu. Maka ketika seorang muslim menggunakan hal tersebut, menggunakan aksesoris tersebut, maka dia telah dinyatakan telah tasyabbuh, telah menyerupai suatu kaum dan dia termasuk golongan tersebut. Contoh yang lain, ya, seperti mungkin ada topi yang khusus. Ada topi khusus yang terkenal itu merupakan topi ketika hari raya tersebut. Topi apa itu kira-kira? Ada warna merahnya. Nah, jika itu sudah menjadi ciri khas hari raya mereka atau perayaan agama mereka atau di dalam agama mereka, maka ketika seorang muslim menggunakan topi itu, menggunakan pakaian tersebut, maka dia telah jatuh di dalam perbuatan tasyabbuh. Begitupun nama, di dalam memberikan nama kepada anak-anak itu juga perlu diperhatikan, karena tidak boleh kita memberikan nama yang tasyabbuh kepada nama orang-orang yang ada di agama lain. Dan nama-nama itu kadangkala merupakan ciri khas di agama tersebut. Misalkan kalau kita di dalam agama Islam, ketika ada orang anak yang bernama Umar, yang ada di dalam pemikiran kita siapa? Orang Islam pasti kan? Kecuali kalau dia nggak murtad, ya. Baik, ketika ada orang bernama Abu Bakar, ada orang yang bernama Sulaiman, ada orang yang bernama nama-nama Islam, maka kita langsung paham kalau itu orang Islam. Dan ini menjadi ciri khas. Nah, ketika ada orang yang memiliki nama misalkan Darius, ataupun memiliki, ini orang Indonesia, kalau orang luar negeri mungkin beda lagi, ya. Atau nama Charles, atau nama siapa? Yohanes. Nah, ini berarti sudah ciri khas. Maka tidak boleh seorang muslim memberikan nama anaknya dengan nama-nama tersebut. Masih banyak nama-nama yang lain, nama-nama yang indah-indah, nama-nama yang bagus dari orang-orang soleh. Apakah para sahabat Nabi atau para nabi atau nama-nama para sahabat? Ini nama-nama yang baik, yang insya Allah menjadi doa. Kita mengharapkan anak kita itu seperti orang yang kita beri nama tersebut. Jadi tidak boleh seorang muslim memberikan nama anak dengan hal tersebut, yaitu tasyabuh. Baik, tasyabuh ini ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah, banyak jenisnya, banyak macamnya.
kurang lebih kita sebutkan 3 hal, jenis-jenis tasyabuh. Yang pertama, tasyabuh di dalam akidah. Yang kedua, tasyabuh di dalam ibadah. Dan yang ketiga, tasyabuh di dalam perilaku. Akidah, apa yang dimaksud dengan tasyabuh di dalam akidah? Yaitu mengikuti keyakinan atau mengikuti pola beragama agama lain. Maka ini telah tasyabuh di dalam akidah. Kita umat Islam telah diajarkan untuk memegang prinsip agama kita, untuk memegang akidah keyakinan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk membacanya, untuk berdoa, meminta kepada Allah untuk memegang prinsip ini 17 kali dalam satu hari. Kita dianjurkan untuk selalu berdoa supaya memegang prinsip Islam ini dan supaya tidak tasyabuh kepada akidah orang kafir sebanyak 17 kali dalam satu hari. Yaitu dalam surat apa? Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan untuk meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atau bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jalan orang-orang yang diberi nikmat jelas, minan nabiyyin was-siddiqin was-solihin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiq, Abu Bakar, Aisyah yang diberi gelar dengan as-siddiq. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, Umar, Utsman mati syahid. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang gugur di dalam medan perang, semuanya mati syahid. Ini jalan yang harus kita ikuti, jalan yang selamat. Kemudian wasolihin, orang-orang soleh setelah mereka, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Ini orang-orang jalan yang mendapatkan nikmat, yang jalan yang siratal mustaqim, yang sampai kepada Allah. Lalu ada jalan-jalan yang melenceng dari jalan yang siratal mustaqim. Ada jalan-jalan yang tidak lurus, jalan-jalan yang bengkok bahkan tersesat, yaitu jalan orang-orang yang Engkau murkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Hampir semua ulama sepakat yang dimaksud dengan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Orang-orang yang Engkau murkai adalah Yahudi. Orang-orang yang tersesat adalah kaum An-Nasara. Yahudi kenapa mereka dimurkai? Karena memiliki ilmu dan tidak diamalkan. Punya ilmu tidak diamalkan. Mereka dikasih ilmu oleh Allah, diturunkan kitab suci, punya ilmunya, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Orang-orang Nasara mereka tersesat kenapa? Karena mereka tidak belajar. Mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau mempelajari kitab suci mereka. Mereka hanya mengandalkan pembesarnya. Mereka hanya mengandalkan apa kata yang di atasnya. Mereka tidak mau mengkaji, tidak mau belajar lagi. Sehingga mereka banyak yang tersesat. Umar bin Khattab ketika melewati suatu tempat ibadah milik orang-orang Nasara, maka Umar bin Khattab menangis. Ditanyakan kepada beliau kenapa beliau menangis, maka beliau mengatakan, sangat disayangkan mereka beribadah di dalam rumah ibadah itu berhari-hari, ya, tapi ternyata mereka tidak selamat. Mereka justru dimasukkan ke dalam neraka karena tersesat. Baik, ada orang-orang Islam yang ternyata tasyabuh kepada orang Yahudi dan tasyabuh kepada orang Nasara. Dalam hal apa? Dalam hal ada orang Islam yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ada orang Islam yang ketika beragama justru tidak pakai ilmu. Beragama seenaknya sendiri, apa kata gurunya, apa kata pembesarnya, apa kata pimpinannya, dia tidak mau cari tahu dan tidak mau tahu tentang urusan agama, tidak mau belajar agama sama sekali, tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim.
Ada orang-orang Islam yang tidak mau belajar karena mungkin dia lebih mementingkan urusan dunia, lebih mementingkan urusan bisnisnya, tidak ada waktu sama sekali untuk belajar. Padahal yang akan menyelamatkan kita adalah dengan ilmu agama. Ada orang-orang Islam yang semacam itu. Ada yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan ilmu sebabnya bisa jadi karena kepentingan. Sebabnya bisa jadi karena cinta dunia. Dia punya ilmu kalau hal ini hukumnya haram, tapi dia berfatwa dengan fatwa yang berbeda. Alasannya karena punya kepentingan. Alasannya karena takut diberhentikan. Alasannya mungkin karena kalau dia berfatwa dengan fatwa ini, dia tidak akan dipakai, dia tidak akan mendapatkan kedudukan, tidak akan mendapatkan jabatan. Ini orang yang tidak beramal dengan ilmunya terancam dia tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, atau orang-orang yang tidak memiliki ilmu beramal tanpa ilmu. Padahal kita ini seorang Islam dituntut ketika beramal harus amalan itu didasari dengan ilmu. Mau mengamalkan satu zikir tertentu, cari tahu zikir ini diajarkan oleh Rasulullah ataukah tidak. Jangan ketika kita mendapatkan zikir itu dari kiai, zikir itu dari seorang ustadz, apalagi disuruh membaca dengan jumlah-jumlah tertentu dalam satu hari atau dalam malam tertentu, dalam waktu tertentu baca zikir ini, maka tanyakan apakah ini betul-betul bersumber dari Rasulullah ataukah tidak. Jangan sampai kita beramal ternyata itu bukan dari Rasulullah, justru amalan itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sebagian kaum muslimin tasyabuh di dalam hal akidah, yaitu tasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab yang sangat bagus, ya. Judul kitab beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Apa artinya itu? Konsekuensi dari jalan Siratal Mustaqim adalah menyelisihi ashabul jahim, menyelisihi orang-orang penghuni neraka jahim. Konsekuensi mengikuti Siratal Mustaqim adalah harus menyelisihi, harus membedakan diri dengan orang-orang penghuni neraka. Penghuni neraka Yahudi dan Nasara. Kalau kita ingin tahu kita ini sudah berada di atas jalan Siratal Mustaqim atau belum, maka konsekuensinya apa? Kalau kita ini sudah menyelisihi mereka atau belum. Kalau kita ternyata belum menyelisihi mereka, belum menyelisihi Yahudi dan Nasara, maka perlu dipertanyakan kita ini apakah sudah di atas Siratal Mustaqim ataukah belum. Kemudian contoh yang lain dalam masalah akidah, ya, adalah pola agama yang prasmanan. Emang ada pola agama yang prasmanan? Berarti tidak boleh kita prasmanan. Pola agama yang prasmanan. Maksudnya begini, pola agama yang prasmanan itu suka-suka dia. Kalau dia suka dia ambil, kalau tidak suka dia nggak ambil. Jadi ajaran agama Islam yang diambil itu yang dia suka, yang cocok, apakah dengan kepentingan dia atau cocok dengan kehidupan dia, cocok dengan hawa nafsu dia, itulah yang dia ambil. Nah, pola agama seperti ini adalah pola agamanya orang-orang Bani Israel. Dan kita dilarang untuk meniru seperti ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 85, "Atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian beriman, ya, di dalam kitab Allah itu sebagiannya saja dan kalian mengingkari sebagiannya lagi? Kalian hanya menerima dalam kitab Allah itu sebagian saja dan kalian mengingkari, mendustakan sebagian yang lain. Tidak diterima semuanya. Ini kan pola agama yang apa tadi? Prasmanan. Bukan berarti kita melarang prasmanan, tapi pola agama yang prasmanan itu yang tidak boleh.
Kalau urusan ibadah, urusan haji, urusan sholat, umroh, urusan zakat, betul-betul sesuai syariat Islam. Tapi begitu masuk urusan politik, jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Ini berarti kan ngambil baiknya, ngambil yang enak-enaknya aja. Urusan bisnis, jangan bawa-bawa agama dalam bisnis. Agama itu cukup di dalam masjid aja, gak usah dibawa ke kantor, gak usah dibawa ke lembaga ini, gak usah dibawa ke pasar. Agama cukup di masjid saja. Nah, inilah pola agama orang-orang Bani Israel yang kita dilarang untuk tasyabuh. Kita itu ketika beragama harus mengamalkan semuanya. Seandainya kita tidak bisa mengamalkan, mungkin itu kena terpaksa. Jadi dalam hati kita niatkan untuk mengamalkan semua syariat Islam. Seandainya kita tidak mampu mengamalkan semuanya, itu kena keterpaksaan. Contohnya apa? Di dalam ajaran Islam sudah diatur hukuman-hukuman tertentu. Orang yang melanggar ini akan dihukum demikian. Orang yang membunuh akan dikisos. Orang yang berzina, yang sudah menikah akan dirajam. Yang belum menikah akan dicambuk. Orang yang mencuri ketika sudah mencapai batas nisabnya akan dipotong tangannya. Orang yang begal akan disalib dan juga dipotong tangan dan kakinya. Baik, ini ajaran Islam sudah mengatur sedemikian rupa hukuman. Tapi pada kenyataannya di dalam negara kita tidak bisa kita terapkan hukum-hukum itu. Tidak bisa kita terapkan ajaran Islam itu. Lalu bagaimana nasib kita? Bagaimana kondisi kita? Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Kita tetap berkeyakinan hukum Allah itulah yang paling baik. Hukum Allah itulah yang paling terpuji. Hukum Allah itulah yang paling adil. Sedangkan hukum selain Allah kita menjalankannya karena terpaksa. Kita tidak boleh ridho dengan hukum-hukum selain Allah. Kita hanya ridho dengan hukum Allah. Hukum-hukum selain Allah itu kita hanya terpaksa menjalankannya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena kalau kita rela dengan hukum selain Allah, maka dipertanyakan keislaman kita. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya tulisan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya, barang siapa yang menganggap ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Kalau kita meyakini itu, batal Islamnya. Islamnya batal, gugur Islamnya. Karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Dalam hati selalu berkeyakinan hukum Allah lah yang terbaik, meskipun kita belum bisa menjalankan hukum tersebut di negara kita. Mudah-mudahan suatu saat ataupun Allah mentakdirkan kita bisa menjalankan hukum Allah tersebut. Baik, ini baru tasyabuh yang apa ini, dalam hal tasyabuh kepada orang kafir. Masih ada 3 tasyabuh lagi sebetulnya, tapi karena waktunya sudah habis ya. Baik, mudah-mudahan itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita harus menjaga prinsip agama kita. Kita tidak mengikuti orang-orang kafir, karena kita orang Islam itu harus betul-betul sadar kita ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang Islam itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah sebutkan orang yang di luar Islam itu orang-orang yang paling hina, orang-orang yang paling buruk. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru. Orang seburuk-buruk binatang yang melata. Allah bahasakan dengan binatang yang melata. Seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi orang-orang kafir. Orang-orang kafir Allah sebutkan dengan binatang yang melata. Orang-orang Islam Allah sebutkan apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah. Manusia-manusia yang paling baik di muka bumi. Orang-orang kafir Allah sebutkan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk.
hidup di muka bumi ini orang-orang kafir. Maka kita harus bangga menjadi orang Islam. Kita ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidak pantas orang yang khairul bariyah ngikutin syarrul bariyah. Tidak pantas sama sekali. Kita ini mulia, sedangkan orang kafir rendah dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Atau ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oh, ada pertanyaan. Ya, silakan. Kita kasih kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita makan makanan yang kita diberi dari orang yang kurang makanan, tapi belum bangun Natal kita diberi, bolehkah kita makan? Karena ada beberapa ustaz ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi yang benar ini yang mana maksudnya? Baik. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh ya. Baik, makanan yang diantar kepada kita ketika atau sebelum perayaan hari raya agama tersebut. Baik, berarti ini masuk dalam hadiah ya. Hadiah di saat hari raya ataupun menjelang hari raya agama tersebut. Nah, bagaimana hukumnya? Ini kita kembalikan kepada urf, kepada tradisi. Ketika makanan itu, ketika hadiah itu, tradisi kita dianggap itu hadiah perayaan hari raya, maka tidak boleh kita ambil. Kalau dalam pandangan tradisi kita, itu adanya makanan, adanya hadiah itu sebabnya karena ada hari raya, karena ada hari besar itu, makanya ada tradisi mereka saling bagi hadiah. Kalau di masyarakat kita terkenal seperti itu tradisinya, maka makanan ini, hadiah ini sebabnya karena hari raya. Maka tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita terima, tidak boleh kita makan. Dan sebetulnya kalau makanannya, kalau memang itu halal, hukum asal makanannya halal, ya, bukan berarti hukum asal makanannya tidak boleh. Kalau itu makanan yang halal, maka hukum asal makanannya halal. Tapi pada saat itu tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita terima, karena itu sedang, ya, kita kalau menerimanya dikhawatirkan kita masuk dalam wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong di dalam keburukan dan permusuhan, dan itu dilarang dalam Al-Qur'an. Baik. Tapi kalau memang mereka ini tetangga atau mereka ini teman yang saling memberi hadiah tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal keadaan tertentu, tanpa mengenal musim tertentu, sudah tradisi mereka ini saling memberi dan mengirim hadiah. Kalau seperti itu maka insya Allah tidak masalah, ya, karena ini hanya hadiah biasa, tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu. Karena mereka sudah membangun saling tukar hadiah, saling memberi hadiah itu sebelum-sebelumnya sudah seperti itu. Jadi ini kita anggap mereka ini sedang memberi hadiah biasa, bukan karena momen-momen tertentu. Nah ini, ya, bagaimana ketika kita diberi, ya kita terus terang, ya, mohon maaf kami tidak bisa menerima, ya, karena alasan ini dan itu, ya, dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Berarti kayak intoleran, Ustaz. Agama Islam itu sangat mengajarkan toleransi. Tapi toleransi yang bagaimana dulu? Dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan atau hal-hal yang mau berhubungan dengan keyakinan, dengan agama, ini Islam punya prinsip. Kalau A ya A, tidak boleh ya tidak boleh. Tidak boleh kita campur andukkan prinsip ini. Karena sebagian orang dengan berdalih toleransi, akhirnya menggabungkan berbagai macam keyakinan itu, arisan keyakinan. Nah ini nggak boleh, ya, dengan alasan toleransi. Toleransi itu misalkan kamu suka kopi, saya suka teh, mari kita minum
sama-sama. Bukan kita campur kopi dengan teh baru kita minum. Itu bukan toleransi, ini malah merubah rasa kopi dan teh itu. Mari kamu suka kopi ya, saya suka teh, kita minum sama-sama. Ya, kamu punya agama, saya punya agama, kita jalankan agama kita masing-masing tanpa saya harus mencela kamu minum kopi, kenapa kamu harus minum kopi? Saya nggak mencela kamu juga tidak mencela saya, kenapa saya harus suka dengan teh? Tapi kita minum sama-sama tanpa harus mengganggu. Nah, itu toleransi, bukan malah dicampur, bukan diaduk. Itu malah rasanya bukan teh lagi, rasanya bukan kopi lagi, itu campur aduk. Yang tadi kita bilang itu arisan keyakinan. Ya, nanti kalau hari raya Idul Fitri kita rayakan punya kami. Nanti kalau Idul Adha hari raya agama ini nanti kita raya di tempat Anda. Nah, ini kan arisan Arisan keyakinan, nggak boleh. Cukup arisan itu aja, Bu. Arisan uang aja ya. Arisan keyakinan nggak perlu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sudah ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.